Dengan semua kebohongan yang kamu lakuin ke aku. Dengan semua kebohongan yang udah kamu ucap ke aku. Jelas aku gak mungkin begitu percaya sama kamu, Mas. Papiku sendiri aja gak bisa aku percaya lagi. Apalagi kamu. Mungkin di mata kamu aku bodoh, Mas. Tapi enggak. Aku bukan wanita bodoh. Dari awal nikah aku gak pernah ngecek-ngecek info tentang kamu, Mas. Papi juga jarang cerita tentang kamu. Gak pernah detail dan aku gak tahu latar belakang kamu dari mana. Siapa kamu sebenarnya, Saka Ardia? Nih, infonya kok minim banget ya? Aku juga udah gak pernah ngecekin sosmednya Mas Saka. Sosmednya gak ada. Papi pasti masih simpan CV-nya Mas Saka di kantor. Aku juga harus ngecek CV-nya Dita. Bagaimana aku bisa lupa? Mas Galvin, tunggu dong. Kenapa sayang? Jadi sebenarnya aku tuh pengen kerja, boleh nggak? Pengen kerja? Kan sebelumnya aku pernah jadi sekretarisnya Mas Galvin, cuman kan sekarang udah nggak kerja lagi. Terus sekarang kamu mau kerja jadi sekretaris aku lagi gitu? Enggak, bukan. Terus jadi apa? Jadi penyiar. Penyiar? Penyiar TV? Terus penyiar apa? Jadi penyiar radio. Jadi dulu waktu Riri kuliah, Riri sempat magang jadi penyiar gitu di radio kampus. Ini beneran? Beneran lah. Ya kebetulan ada teman juga sih yang nawarin Riri jadi penyiar di radionya dia. Makanya aku izin sama Mas Galvin. Ya, aku sih gak keberatan. Kalau kamu mau ya jalanin aja. Bener ya? Boleh. Makasih ya. Ya udah aku jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Selesai. Fit, Bye. kamu suruh papa kamu pulang ya? Kenapa disuruh pulang, Ma? Nanti papa pulang ke sini berantem lagi sama mama. Enggak. Mama nggak akan ribut. Nggak akan berantem lagi kok, ya. Sebenarnya gampang sih, Ma. Tinggal telepon papa pulang. Masalahnya mama bisa jaga omongan sama sikap mama nggak? Gitu aja. Rik, itu Galvin kok malah nyalain mama sih? Udah, Mama sabar deh ya. Dengan emosional kayak gitu biar Mas Galvin yang urus ya. Iya. Tumben kamu pagi-pagi gini keramas, terus nggak dikeringin lagi? Hah? Iya, Mah. Kelupaan ngeringin tadi. Ya udah.
Bu Arin? Ya, maaf ya saya minta kamu datang ke sini pagi-pagi. Oh, nggak apa-apa Bu. Tapi sebelumnya ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya minta tolong ini jangan sampai bocor sama papi saya, bisa ya? Sebenarnya saya berat, tapi Ibu mau data siapa ya Bu? Data suami saya, Saka Ardian. Bisa ya? Tolong bantuin dong. Mari ikut saya Bu. Semua filenya ada di sini. Saya bantu boleh nggak? Boleh Bu. Kok nggak ada ya? Kamu yakin nggak? Semua file-file, data-data itu simpannya di sini. Iya Bu, semuanya memang ada di sini. Tapi coba nanti saya cek di komputer. Siapa tahu dari komputer HRD. Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya ketemu, saya minta tolong kirim ke kantor saya ya. Oh iya, baik Bu. Mulai sekarang aku nggak akan percaya siapapun. Aku hanya akan percaya sama diriku sendiri. Yaudah, makasih ya. Iya boleh. Arin? Kamu hebat banget, Rin. Sikap kamu semakin baik ke aku. Soalnya aku ini laki-laki yang gak ada salahnya di mata kamu, Rin. Aku tahu kamu cinta sama aku. Ibu kamu belum ada perubahan. Ariana, kamu berdoa, Rin. Semoga ibu aku sembuh. Karena kalau enggak, Pagi, Bu. Pagi, Sil. Sil? Ya? Saya bisa minta tolong sama kamu? Boleh. Tolong cari data-datanya Dita. Dita, Bu. Ya. Kenapa, Bu? Bisa kan? Bisa, Bu. Ya. Tolong ya. Papa. Pa. Gavin. Aduh. Maaf. Papa ketiduran. iya, Pak. Jam berapa ini?
Udah pagi, Pak. Hah? Udah pagi? Iya. Ya udah kalau gitu Papa siap-siap dulu ya. Pak, tunggu sebentar. Mama minta Papa untuk pulang. Pulang? Enggak, Fit. Papa malas ribut sama mama kamu. Enggak. Pak, tapi Mama janji kali ini kalau Papa pulang, Mama nggak akan ribut. Bener deh. Kamu serius? Serius, Pak. Ya udah kalau gitu sekarang Papa pulang. Papa ganti baju dulu, ya? Ya. Mumpung Dita sama Bu Febri lagi nggak ada, kayaknya aku harus cari tahu. Kalau Saka sama Ariana lagi berantem, Saka tuh selalu tidur di sini. Aku tuh semakin penasaran deh, sebenarnya apa ya? Apa rahasia besar yang Coki tahu? Aku harus cari sekarang. Untuk Saka. Jadi Bu Febri itu bukan ibunya Saka? Jangan-jangan Saka... Siapa? Kok sepi ya? Jangan-jangan mereka masih di rumah sakit. Ternyata Coki... Apa sih lu, Sel? Kasih tahu gue apa rahasia terbesar lo, Coki. Sorry, Sel. Soalnya saat ini gue gak mau kasih tau ke lo. Pinggir lo, gue mau lewat. Gak usah lebay, lo kasih tahu gue sekarang atau gue cari tahu sendiri. Pinggir gak, gue mau jalan. Oke, Coki. Kalau lo emang gak mau ngasih tahu gue bakal cari tahu sendiri. Nggak. Tapi dia nggak boleh sampai tahu tentang surat ini.
Coki. Kamu pasti akan kaget kalau kamu tahu rahasia ini semua. Bu, Ya, udah. ya ini datanya Dita. Udah aku print. Udah ini aja. Kayaknya Dita itu masukin datanya deh, Bu. Soalnya cuma segitu doang. Sebenarnya sih ya, Bu, Sisil tuh nggak pernah percaya sama dia dari awal. Selama saya keluar, kamu merhatiin nggak Dita itu lagi ngapain aja? Merhatiin, Bu. Terus? Dan dia tuh orangnya tuh sombong banget, Bu. Dia selalu pengen tahu, kepoan. Sama kalau Pasaka ada di sini, dan ibu lagi ada di ruangan juga, dia tuh suka nguping. Dan pengen tahu ibu tuh ngobrolin apa sama Pasaka. Iya, sebenarnya sih Sisil pernah, Bu, ngerekam obrolannya dia di toilet. Kamu sebaiknya lebih hati-hati, Saka. Ngapain lo di sini? HP kamu dihancurin sama dia? Iya, Bu. Terus saya tuh dengarnya sih Dita kayaknya ngobrolnya sama Pasaka deh, Bu, di telepon itu. Tapi kayak kurang jelas gitu loh Sisil dengarnya. Kenapa kamu nggak pernah kasih tahu saya sebelumnya soal ini? Gimana Sisil ngomongnya ya, Bu? Kalau Sisil kasih tahu ibu tapi nggak ada bukti, pasti ibu nggak akan percaya. Nanti Sisil dikiranya orang yang gosip, fitnah, atau ngada-ngada. Dan bisa aja kan si Dita nuduh aku yang enggak. Makanya Sisil diem nggak ngasih tahu ibu. Emang bener-bener ya tuh si Dita muka dua. Saya tuh yakin banget, Bu. Pasaka pecat Dita itu cuma kamuflase aja, alibi. Biar ibu itu nggak curiga kalau mereka berdua tuh ada hubungan. Apalagi Sisil dulu pernah ngeliat dia itu pernah nge-save nomornya Pasaka. Nge-save gimana maksudnya? Iya, tapi namanya Kekasih Kusaka. Serius kamu? Kenapa kamu nggak bilang kalau Bu Febri masih dirawat di sini, Dit? Aku sengaja. Aku mau hancurin rencana kamu. Coki, semuanya itu udah kebongkar. Yang Ariana tahu, Ibu Febri adalah ibu aku. Jadi aku minta sama kamu jangan ganggu keluarga Ariana lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah ngegagalin rencana besar aku, Dit. Kamu pikir aku kan tinggal diam gitu aja? Hah? Kamu itu punya rencana besar apa sih? Kenapa kamu sampai ngotot kayak begini? Coki, apa rencana besar kamu, Coki? Coki! Sebenarnya apa sih yang rencanain sama Coki?
Lu mau ngapain ngedeketin ibu gue terus, Cok? Hah? Lu mau ngapain? Lu kasih tahu gue, kalau nggak gue akan lepasin lu, Cok. Apa rencana lu ngedeketin ibu gue terus? Heh, lu jangan macam-macam sama gue, Sak. Gue tuh punya kartu mati lo. Selamat siang, Bu. Siang. Saya ingin mengantarkan data yang diminta Bu Ariana, tapi saya tidak bisa mengirimkannya lewat email. Saya hanya bisa mengantarkannya secara fisik. Oh, oke. Mbaknya mau nunggu di sini atau mau saya langsung kasih ke Bu Arin? Saya mau langsung ke kantor aja, soalnya saya ada kerjaan juga. Oke. Saya permisi dulu ya, Bu. Isinya apaan ya? Gak boleh. Bu Ariana udah percaya sama gue, jangan sampai dikecewain. Gue harus ngilangin jiwa kepo gue nih. Ini sih, Bu. Yes, Sil. Ini tadi ada staf dari kantor Pak Kusuma nganterin ini untuk Ibu. Di data Masaka nggak ada keluarganya, cuma alamat aja. Aneh. Ada apa, Bu? Maaf, Bu, bukannya lancang, tapi... Ini data suami saya. Masaka? Ini datanya Masaka, nggak ada info yang terlalu penting, cuman alamat aja. Ibu mau nggak cocokin alamatnya Pasaka sama alamatnya Dita? Coba aja dulu, Bu. Sama-sama di Bogor nih mereka nih alamat ini. Hah? Satu wilayah, Bu? Atau tetanggaan? Gak mungkin satu alamat kan, Bu? Arya. Mami? Hai nih. Sibuk? Enggak. Sil, bisa keluar sebentar nggak? Saya mau ngomong berdua sama Mami. Ya, baik, Bu. Terima Bu. Sini duduk. Mami baik-baik aja kan nih? Iya. Mami baik-baik aja. Kamu gimana? Iya, Riana juga baik-baik aja kok. Kemarin Selin datang ke rumah Mami. Dia kasih tahu Mami kalau kamu ribut sama Saka. Selin datang ke rumah Mami kasih tahu itu semua ke Mami. Dan sekarang ini Mami nggak mau cari tahu. Mami nggak akan tanya ada permasalahan apa dan kenapa. Yang penting Mami ngelihat kamu semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat aja. Tenang aja Mami ya, Ariana baik-baik aja kok, gak usah khawatir. Emang cuma ada salah paham sedikit tapi it's okay. Rin, kamu tahu? Sekarang Mami mau seperti kamu. Malah Ariana yang pengen seperti Mami. Anggun, punya hati seperti bidadari,
dengan sayap yang indah. Walaupun sayapnya terluka, kamu tetap tebarkan pesonanya. Ariana janji Ariana bakal kuat ngadepin semua ini. Saka, tunggu. Kamu gak marah kan sama aku? Enggak marah. Aku nyesel aja, Dit. Harusnya aku gak usah minta tolong lagi sama kamu. Saka, aku janji sama kamu, aku akan jagain ibu. Kamu selalu tuntut janji aku ke kamu. Kamu mana? Kamu pegang gak janji kamu? Apa kamu sengaja, Dit? Kamu sengaja gak nepatin janji kamu supaya adil buat aku gitu ya? Apa-apa? Saka! Di saat aku ingin pergi, aku teringat sama ibu. Di saat aku ingin mencurahkan semuanya, tapi kamu lagi-lagi anggap pengorbanan yang aku kasih ini semuanya gak ada artinya, Saka. Fem, thanks banget. Gue gak nyangka lo beneran nawarin gue siaran lagi dan di radio lo lagi. Ya, emang kebetulan kita juga butuh penyiar satu lagi. Dan gue ingat lo sering siaran di kampus. Iya. Sekarang kita lagi ada program baru. Oh ya? Nama programnya apa? Siapa Takut Orang Ketiga. Jadi ceritanya gimana tuh? Siapa takut orang ketiga tuh? Jadi gini, lo kan tahu sekarang lagi maraknya perselingkuhan. Perempuan itu banyak banget yang bangga jadi pelakor. Bangga jadi pelakor? Mereka itu sampai bikin komunitas, tahu gak? Rata-rata para korbannya itu nggak berani speak up. Mau dari perempuan, laki-laki, nggak berani mereka semua. Tapi serem banget sih program lo. Kok serem sih? Ini malah bagus buat mereka bisa speak up. Lo latihan dulu deh. Nanti gue sounding ke programmer. Gimana? Lo mau nggak? Udah, lo nggak perlu nanya lagi. Jawaban gue pasti sama. Iya, gue bakal siaran, gue bakal latihan. Duh, Fem, gue udah gak sabar. Mau pegang mixer, dengerin lagu, ngobrol-ngobrol. Gue ke dalam dulu ya. Lo tahu apa? Gue tahu kalau Saka itu ternyata bukan anaknya Bu Febri kan? Dan yang tahu orang tuanya Saka itu cuma Om Kusuma dan Tante Devi. Itu kan rahasia terbesar lo? Kenapa lo ketawa? Gue ngomong ini semuanya bukan tanpa bukti ya, gue punya bukti. Bukan itu. Lo emang gak kepikiran ya? Justru Kusuma dan Devi itu orang tuanya Saka sesungguhnya. Iya. Ya nanti promosinya saya atur ya. Ya pokoknya ya buat urusan itu kamu handle dulu. Sisanya promosi saya ngatur. Ke semua daerah saya ngatur. Iya masuk. Ya. Halo? Hai sayang. Hei. Sayang, aku kan mau meeting sama beberapa vendor buat perluasan jaringan promosi produk. Kamu ikut ya, temenin aku ya? Iya, tapi aku nanti ada meeting sama
orang divisi marketing baru aja tadi telepon aku. Nggak usah lah sayang, kamu tuh kalau siang boleh sibuk sayang, tapi kalau malam kita quality time dong, ya? Ya? Iya sayang, pasti. Aku berangkat ya. Oke, kamu hati-hati ya. Bye, I love you. Bye, love you. Kok Ariana gitu sih? Baru kemarin berantem, ada Dita juga. Tapi sekarang kenapa makin sayang sama gue? Arin. Kamu memang selalu bikin aku tambah sayang sama kamu. Hatiku sudah mati karena pengkhianatanmu, Mas. Ibarat kaca yang kamu pecahkan, memang masih bisa kamu satukan, Mas. Tapi tetap aja, bayang retaknya masih bisa kamu lihat. Bentar, kalau emang itu benar, berarti Saka sama Arena itu adik kakak? Yes, that's right. Gue gak percaya sama lo, nggak. Ini pasti cuma pikiran gila lo doang. Gak mungkin lah Saka sama Arena adik kakak. Ya udah terserah lo mau percaya gue apa enggak, itu urusan lo, Sel. Gue ngomong yang sebenarnya. Oke, lo punya bukti apa enggak? Ada dong. Mana? Buat apa gue kasih tau lo? Siapa? Ini gue, Ariana. Ya Rin, masuk aja masuk. Hai. Hai. Jadi kedatangan gue ke sini, gue mau nanya sesuatu sama lo. Oke. Soal apa? Soal Coki. Tadi katanya ada temen lo di sini. Mana ya? Kok nggak ada? Udah ini apa? Udah pergi. Oh, udah balik. Gimana? Apa yang harus gue bantu soal Coki? Kenapa? Enggak sih. Gue cuma mau nanya alamatnya Coki aja ke lo. Kan waktu SMA lo dekat sama Coki. Soal alamat. Tapi seingat gue waktu dia masuk penjara itu, Rin, dia sama keluarga itu udah pindah rumah dan gue udah nggak tahu lagi alamatnya di mana. Oke, gue pikir lo tahu. Tapi kalau misalnya lo mau gue bantuin, buat gue tanyain ke teman-teman kita, bakal gue lakuin. Lo mau? Gak apa-apa, nggak usah. Gue balik deh. Oke. Sal, nanti kalau misalnya lo ketemu sama Coki, boleh tolong bilangin ke dia nggak? Untuk stop ganggu keluarga gue, dan stop ngaku-ngaku kalau dia itu adalah anak papi gue. Setelah itu gue bakal maafin dia deh. Apa? Oke? Gue balik.
aku benar-benar dikelilingi oleh manusia-manusia yang bermuka dua. Kan, bener? Ini mobilnya Coki. Ternyata semuanya sama aja. Baik, makasih buat hari ini ya. Siap. Oh ya Sil, nanti jangan lupa kasih ke Ariana. Baik, Pak. Sil, kamu duluan aja ya. Halo? Saka, kamu kesini sekarang, Saka. Ibu kamu dari tadi kejang-kejang. Kejang-kejang gimana maksud kamu? Aku juga nggak tahu kamu kesini sekarang ya. Aku kesana sekarang. Iya. Bu, Saka mohon jangan pergi ninggalin Saka, Bu. Saka mohon. Teh buatan mama ini paling enak sedunia. Bisa aja, Papa. Enak banget. Ma, Pa. Mama sama Papa nih udah baikan ya? Galvin senang liatnya. Iya, Vin. Maafin Bapak ya. Papa tahu, Papa salah. Papa gak terus terang sama kamu, sama mama kamu juga. Papa janji, kalau masa lalu Papa ini tidak akan mengganggu kita. Dan Papa yakin, keluarga kita akan baik-baik aja dan tetap bahagia. Ya kan, Ma? Iya, Papa janji, Papa fokus ke masa depan, gak usah lagi lihat ke belakang. Ya, Pak? Oh ya, Riri mana ya? Ada di kamar. Oh di kamar? Ya. Yaudah kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Mbak. Iya, iya. Tadi Pak Saka kemana ya? Cepat banget sih perginya. Kayak tadi Pak Saka nerima telepon dari Dita deh. Apa jangan-jangan mereka janjian ya? Aduh. Maaf. Iya, gak apa-apa, Bu. Kemana sih dia? Kenapa cepet banget coba? Atau jangan-jangan dia langsung ke mobil kali ya? Pak! Aduh, gimana gue kejar ya? Gak mungkin kan gue lari. Telepon Bu Ariana deh. Angkat dong, Bu. Aduh, nggak diangkat lagi. Malah nggak ada ojek di sini. Gagal deh gue. Hai listeners, hari ini kita akan ngebahas satu hal yang sebenarnya ini ringan banget tentang komitmen. Lo ngerti gak sih komitmen itu apa? Well, gue yakin lo semuanya udah pada paham komitmen apa, tapi segampang itu nggak megang yang namanya komitmen, janji, yang tiba-tiba di tengah-tengah komitmen itu datang orang ketiga. Tuh, di sini kita akan ngebahas itu semuanya dan tentunya kalau misalnya lo mau cerita-cerita, lo mau curhat, pas banget langsung aja telepon gue. Dan yang pastinya kita bakal stay tune barengan sama Riri sampai 4 jam mendatang. Itu kali ya. Wah. Apa sih? Keren banget, keren loh. Oh jangan gitu, aku jadi malu. Tadi kan masih ada kurangnya lah. Enggak, kamu bagus banget. Ada bakat tuh. Benar. Kamu mau bantuin aku nggak? Aku? Iya. Bantuin kamu? Aku bantuin ngapain? Kan kalau misalnya penyiar tuh nanti ada penelpon masuk. Jadi Mas Galvin jadi penelpon, curhat sama Riri. Nanti Riri jadi penyiarnya. Oh gitu? Iya. Oke, aku jadi penelpon. Iya, benar.
ya. Temanya apa nih? Temanya orang ketiga, perselingkuhan. Orang ketiga perselingkuhan. Yuk, coba yuk. Oh, oke. Oke? Bisa? Kita pura-pura ya. Oke, aku telepon ya. Mhm. Aku pendengar kamu nih. Iya. Halo. Hai. Sayang, aku mau curhat nih. Oke, mau curhat apa? Kamu kenapa? Boleh nih cerita sekarang nih. Atau jangan-jangan kamu lagi ada hubungan yang diam-diam. Iya, sebenarnya aku mendem perasaan sama seseorang, tapi nggak bisa diungkapin gitu. Gimana ya solusinya? Kira-kira gitulah curhatnya. Oke nggak sih? Kayaknya gitu kali ya kalau orang pendengar nelfon ya. Iya. Kayak Kurang gitu, paham Mas. juga sih. Gak mungkin itu ungkapan batin Mas Galvin. Kan tadi cuman acting, pura-pura. Mas Galvin gak mungkin masih simpen rasa sama Ariana. Bi? Loh, Bias kok di sini? Iya, Bibi mau beres-beres. Gak usah repot-repot lagi, Bi. Repot. Lagi pula Bibi juga kangen sama Non, makanya Bibi kesini. Sama sih, sumpah kangen banget tau. Bibi kan udah kayak ibu kedua aku. Bibi tuh sedih banget lihat ibu sama Non Arin, masalahnya nggak habis-habis. Udahlah, gak apa-apa gak usah dipikirin. Arin sama Mami baik-baik aja. Kita bakal baik-baik aja. Jangan bohong. Ariana percaya semua bakal indah pada waktunya. Semua bakal baik-baik aja, kembali seperti dulu lagi. Kalau sabar, nanti akan dibalas kebahagiaan sama Allah. Sabar aja ya. Amin. Makasih ya, Bi. Sama-sama. Bu, Saka ke Jakarta dulu ya, Bu. Saka mau kerja, Saka mau cari uang yang banyak buat Ibu. Nanti kalau Saka banyak uang, Saka bisa bayarin Ibu berobat. Ya. Kusuma. Saka minta maaf sama Ibu. Saka belum bisa balas dendam ke Pak Kusuma Wiraguna, Bu. Saka akan tetap pegang janji Saka ke Ibu sama Bapak. Saka pasti balas dia, Bu. Saka pasti balas dia buat Ibu. Semoga aja ibu gak kenapa-napa. Ibu gimana? Ibu masih ditangani sama dokter. Dari tadi ibu kejang-kejang. Ibu gak sadar, Saka. Kata dokter ibu kritis.
Saka, kamu tenang dulu, Saka. Aku mau tenang gimana? Ibu aku kritis, Dit. Gimana aku mau tenang gimana? Coba kasih tahu deh. Kasih tahu. Iya, aku tahu, tapi aku yakin ibu pasti kuat, Saka. Aku yakin ibu gak kenapa-napa. Ya. Ibu harus selamat, Bu. Ibu harus selamat ya, Bu. Suster. Ibu saya baik-baik aja kan? Ibu saya baik-baik aja kan, Suster? Maaf Mas, ibu Anda tidak tertolong. Beliau sudah meninggal dunia. Gak mungkin, Sus. Tolong bilang dokter selamatkan ibu saya. Kami minta maaf. Kami sudah melakukan semampu kami, tapi Allah berkehendak lain. Aku minta maaf sama ibu ya. Aku udah tinggalin ibu, aku minta maaf, Bu. Ibu tahu, Nak. Kamu anak baik. Kamu gak akan tinggalin ibu. Saka beliin ibu sial supaya ibu gak kedinginan ya. Terima kasih ya, Nak. Ibu senang banget. Tapi ibu khawatir dengan kondisi ibu sekarang, Nak. Gimana kalau nanti ibu jadi lupa sama kamu?
Enggak, Bu. Ada baiknya kalau kita ikhlas. Nah itu dia sih, Wi. Ariana sebenarnya dari kemarin itu udah belajar buat ikhlas. Cuman ternyata sulit ya. Susah banget sih. Tapi Bibi yakin Non pasti bisa. Masih belajar sih, Bi. Belajar buat menerima kekecewaan, kemarahan. Semua unek-unek yang ada itu masih belum bisa ternyata. Karena Ariana yakin semua masalah ini pasti akan bikin Ariana jadi orang yang lebih kuat. Gitu dong. Itu baru cantiknya Bibi. Dari dulu kan Wonder Woman. Mau minum teh aja, apa pakai nasi goreng, apa teh sama nasi goreng atau? Nasi goreng Bibi sih. Sebentar ya. Ayo dong Mas, kita coba lagi ya. Tadi kayaknya kurang seru deh. Coba lagi. Iya. Aduh enggak deh, kayaknya topiknya nggak enak banget. Jadi ketika ngomongin topik itu aku tuh ngerasa Ya udahlah, nggak apa-apa. Gimana kalau topiknya aku ganti? Mas Galvin cerita soal perasaan Mas Galvin ke Ariana. kenapa sih harus ngomongin soal Ariana? Iya nggak apa-apa Mas. Jadi biar Mas Galvin nanti ceritanya bisa lebih lancar. Riri juga yakin kok kalau Mas Galvin udah nggak bohong sama Riri, udah nggak ada yang tutup-tutupin, terus nggak ada lagi masalah apa-apa sama Ariana. Riri juga akan baper. Tolong ya, biar Riri lulus jadi penyiar. Oke? Sekali aja. Nggak mungkin aku akan sejahat itu sama kamu, Ri. Perasaan aku yang sebenarnya sangat dalam ke Ariana. Dan aku nggak akan biarkan kamu tenggelam, bahkan sesak di dalam hatiku. Mas, kok diem aja sih? Ya kita mulai ya, sekali lagi ya. Iya boleh. Biar Mas Galvin nggak kaku, Mas Galvin duduk deh. Ini sayang. Duduk nih. Iya duduk. Duduk sambil pura-pura telepon gitu. Sambil Pura-pura telepon, nanti Riri di sini. Iya, ayo. Coba ya, dari Riri ya. Halo, ada siapa di sana? Halo sayang, ini aku tadi yang nelfon. Ada yang mau diceritain nggak tentang perasaannya? Iya sebenarnya aku pernah suka sama perempuan lain. Tapi belakangan aku sadar kalau perempuan yang aku miliki sekarang itu jauh lebih berharga dan terbaik untuk aku. Dan dia sekarang ada depan aku.
Dan orang yang ada di hadapan Mas Galvin akan peluk Mas Galvin. Maafin aku, Ri. Aku belum bisa jujur sama kamu. Aku belum bisa hilangkan perasaan ini. Aku gak nyangka ibu pergi secepat ini. Aku minta maaf, Bu. Aku belum bisa kasih yang terbaik buat ibu. Kamu gak perlu nangisin ibu deh. Kamu dengar aku kan? Hapus air mata kamu. Aku akan teruskan semuanya, Bu. Zaka akan tetap balaskan dendam ibu dan juga bapak. Kok kosong ya? Coki bilang kamar Ibu Febri di sini. Tapi kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan udah pulang? Sus? Ya? Saya mau tanya, ini kamarnya Bu Febri kan ya? Bu Febri sudah meninggal dunia, Mbak. Meninggal dunia? Iya. Jenazahnya di mana ya? Jenazahnya sudah dibawa pulang sama keluarganya. Suster tahu di makam ini di mana? Maaf, Mbak, saya kurang tahu. Mbak bisa tanya petugas ambulan yang membawa jenazah ke pemakaman. Terima kasih, Mbak. Ya. Febri udah meninggal. Aku udah janji aku akan selalu layani kamu, Mas. Karena itu tugas aku sebagai seorang istri. Aku akan tetap jadi istri yang baik dan menurut. Tapi kepercayaanku nggak akan aku sisakan lagi buat kamu, Mas. Bu? Sil? Maaf, Bu. Saya langsung masuk karena tadi pintunya nggak dikunci. Iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa tiba-tiba datang ke sini? Ada masalah, Sil? Tadi Sisil nggak sengaja dengar Pak Saka teleponan sama orang di ruangan meeting. Kayaknya teleponannya sama Dita nih, Bu. Teleponan sama Dita terus? Terus mukanya Pak Saka tuh langsung sedih, langsung panik, terus langsung buru-buru pergi. Dan Sisil nggak bisa ngejar, Bu.
Aku tahu, Saka. Kamu pasti lagi sangat sedih. Tapi sayang, Bu Febri itu bukan ibu kandung kamu. Saka udah antar ibu sampai sini ya, Bu. Bu yang tenang di sana, Bu. Saka janji sama ibu. Saka akan tepatin semua omongan Saka buat keluarga kita, Bu. Pamit ya, Bu. Saka janji Saka akan ingat ibu terus. Ini semua karena Ariana. Saka, Ariana yang udah bikin ibu meninggal. Aku bilang apa tadi sama kamu? Hapus air mata kamu. Kamu nggak perlu tangisin ibu aku. Ibu aku begini juga semuanya karena kamu nggak becus deh. Terus kamu marah sama aku? Kamu nyalain aku, Saka? Aku bilang sama kamu, jangan pernah kamu nangisin ibu aku deh. Ngerti kamu? Saka, Saka kamu harus tepatin janji kamu, Saka. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Duduk, Pak. Aduh, Pak, kelihatan. Bu. Bapak, Bu. Ini. Ini, kenapa? Kenapa, Bi? Ayo, mau dibawa ke kamar? Bawa ke kamar. Bawa ke kamar, Bi. Ayo, bantu saya, Bi. Ayo, Bi. Ayo, Bi. Kelihatan gini. Ayo, Pak. Kelihatan. Bi. Enggak, aku mau tahu dulu dari ibu ini. Penjelasan ibu ini siapa sebenarnya? Sayang, kamu jangan ganggu ibu ini. Ibu ini kelihatan lagi nggak sehat. Ibu. Sekarang luka di hidup aku udah makin dalam, Ren. Selain papi kamu sudah merenggut nyawa bapak aku, sekarang ibu aku udah nggak ada, Ren. Sekarang giliran aku yang akan mengendalikan hidup kamu, Ren. Yun. Bona mana? Tommy, kamu udah sadar? Tom, kamu udah inget semuanya? Aku ingat semuanya. Bona mana? Bona lagi nyanyi di kafe. Dia nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bona baik-baik aja kok. Tom, makasih banget ya. Kamu udah nyelamatin aku sama Bona. Syukurlah kalau Bona nggak apa-apa, Bona selamat. Tapi kamu udah ditembak sama Bona.
Maksud kamu? Maksud aku, kamu udah jadian sama Bona. Kenapa kamu diam? Kenapa? Kamu ada masalah sama Bona? Lu kurang ajar banget lu. Hah? Siapa ya? Dia... Gua calon suami Yuna. Gak gitu juga kali, iseng banget deh. Kamu istirahat. Hmm. Iya Tom. Dia ini istri lo. Aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Iya. Kamu mau nanya apa? Aku cuma mau nanya 2 hal. Kamu sayang nggak sama aku? Iya. Aku sayang sama kamu. Sayang yang kayak gimana? Ya, aku sayang sama kamu kayak sahabat. Sahabat terbaik aku yang selalu bikin aku bahagia. Sahabat. Jadi Tommy cuma nganggep gue sebatas sahabat. Pi, ada apa sih Pi? Kasih tahu Mami Pi, ada apa Pi? Dokter sudah on the way ke sini ya Pi. Pi, Papi. Perusahaan kita hilang nih. Maksudnya? Perusahaan kita dinyatakan pilot. Maksudnya bangkrut Pak? Astagfirullahaladzim. Oh my goodness. Pi, sabar ya Pi. Semua milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Maafkan Papi ya, Mi. Papi sudah kehilangan semuanya. Semua usaha yang sudah Papi raih dengan segala jerih payah Papi hilang begitu saja, Mi. Kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi ya Allah? Karena aku nggak mau persahabatan aku, kamu, Bona hancur gitu aja gara-gara kita tuh saling suka.
Aku nggak mau aku posesif ke kamu. Aku nggak mau memaksakan kehendakku, Yun. Karena intinya, persahabatan itu nggak akan pernah putus. Tom, gua kangen banget sama lu. Lu ngeselin. Gondrong. Tom, gua berhutang nyawa sama lu. Lu udah nyelamatin nyawa gua sama Yuna. Mulai Thanks, ya. lebay. Tuh, tapi sebagai gantinya, gua mau lo nyanyi di sini. Nah lo. Biar gua cepet sembuh. Nah lo. Ya udah, ini satu bait aja ya. Ini lagu khusus buat lo. Siap. Kau tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Dalam banget Gue kangen banget lu. Siang, dokter. Siang, dokter. Siang, Dok. Wah, sudah lebih baik ya. Sudah, dok. Dok, apa saya boleh pulang sekarang? Oh, saya cek dulu ya. Silakan. Ya. Barik. Aku nggak tahu, Bu, harus gimana. Saka sepertinya akan mengingkari janjinya. Dia akan tinggalin aku, Bu. Dia nggak peduli lagi sama aku. Aku nggak tahu aku harus gimana sekarang. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kau masih punya kesempatan, Dita. Dari mana kamu tahu tempat ini? Sangat mudah buat aku tahu tempat ini. Kamu tenang aja. Kamu nggak sendirian. Kamu masih punya aku. Saka ke Jakarta dulu ya, Bu. Saka mau kerja, Saka mau cari uang yang banyak buat Ibu. Nanti kalau Saka banyak uang, Saka bisa bayarin Ibu berobat. Akan tetap pegang janji Saka ke Ibu sama Bapak. Saka pasti balas dia, Bu. Saka pasti balas dia buat Ibu. Ya. Saka udah antri Ibu sampai sini ya, Bu. Bu yang tenang di sana, Bu. Saka janji sama Ibu, Saka akan tepatin semua omongan Saka buat keluarga kita, Bu.
Mas tolong kamu jangan bohong sama aku Mas. Kamu jujur sekarang sama aku. Kamu tuh sebenarnya nyimpen rahasia apa sih Mas? Enggak. Ibu gak usah khawatir ya Bu. Mereka yang udah hancurin keluarga kita akan mendapat hal yang sama Bu seperti kita. Identitas aku sebagai anaknya ibu itu rahasia deh. Terus apa setelah semuanya selesai, kita bisa sama-sama lagi? Jangan-jangan ini hubungannya sama Dita atau hubungannya sama Selin atau wanita lain atau siapa Mas sebenarnya? Kamu mau sampai kapan begini, Rin?